اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pagi ini dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah SWT yang membangunkan kita pagi ini dalam kondisi sehat dan dimudahkan kita untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid ini. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang istiqomah mengikuti sunnahnya. Ya, kita lanjut Al-Hikam kita ke pasal 20. Kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa adharu min kulli syai'in. Bagaimana mungkin bisa dibayangkan an yahjubahu syai'un, ada sesuatu yang menghalangi Allah, wa huwa, sementara Allah itu adharu, lebih jelas, min kulli syai'in, daripada segala sesuatu itu. Ya. Jadi kalau kemarin kita di ayat sebelumnya itu menggambarkan bagaimana Allah itu terhijab, sementara Allah itu tampak atas segala sesuatu. Maka kemudian di pasal ini disebutkan bahwa bagaimana bisa terhijab kalau Allah sendiri itu sebenarnya lebih jelas daripada segala sesuatu. Apa maksudnya? Bahwa pada segala sesuatu itu, baik berupa bentuk fisik maupun berupa peristiwa-peristiwa kejadian itu, disitulah Allah itu tampak jelas. Ya, katakanlah kita bicara tentang kita bisa lahir sampai hidup saat ini, itu harusnya kita bisa lebih jelas melihat Allah pada diri kita. Nah, ini yang kemudian kalau zaman dulu ada yang konsepnya Syekh Siti Jenar yang mengatakan manunggaling kawula Gusti, itu sebenarnya karena cara berpikirnya bahwa Allah itu tampak jelas pada diri manusia, gitu maksudnya. Ya, hanya kan kemudian karena konsepnya diterima dengan salah, ini kan mungkin bisa orang persepsinya menunjukkan bahwa berarti ini orang ini seakan-akan menjadi Tuhan. Bukan, maksudnya Allah tampak di dalam diri kita. Ketika kita melihat diri kita ini, kita harusnya tahu bahwa diri kita ini bisa hadir ke dunia ini sampai hari ini, yaitulah kekuasaan Allah. Kalau bukan karena kekuasaan Allah, mungkin kita sudah mati hari ini. Ya, hari ini kita bisa masih hidup, masih sehat, itu semata-mata karena kekuasaan Allah. Bukan karena kita hebat, ya nggak ada hebat-hebatnya. Maka kalau tadi saya membaca di sholat tadi, surat Al-Qalam, ada kisah yang menarik di sana. Ya kan? Ketika Allah mengisahkan tentang orang-orang yang memiliki kebun. Inna balaunahum kama balauna ashabal jannah. It aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Jadi ini orang-orang yang punya kebun itu ketika dia mau panen, dia sudah punya harapan panen. Kalau kita ini ngomong proyek, ini proyek sudah mau deal gitu. Oh, itu sudah pagi-pagi dia sudah menyiapkan diri untuk memanen kebunnya. Ini ceritanya para juragan yang punya kebun itu kemudian sepakat kita besok pagi-pagi panen, berangkat pagi-pagi. Bar subuh tit kita berangkat. Nah, ini kisahnya di dalam surat Al-Qalam itu.
Maka kenapa mereka kemudian pengen berangkat pagi-pagi gitu? Karena pertama mereka yakin bahwa mereka akan panen besar. Yang kedua, mereka tidak mau panennya itu nanti diganggu oleh orang-orang miskin. Jadi biasanya ini mungkin kan, ya mungkin berarti ini ada sebuah budaya di mana orang-orang miskin itu mencari makan dengan cara apa? Oh, ketika ada orang panen dia datang. Pokoknya menampakkan diri lah. Karena kalau menampakkan diri nanti dia dapat rezeki. Nah itu ya kira-kira begitu. Ya gitu. Itu sejak zaman dulu, Pak. Jadi kalau kemudian kok ada rame-rame, kemudian di situ ada orang miskin datang, ya dari dulu. Kan gitu. Nah, kan sekarang kan banyak juga kan. Kalau misalnya kita punya usaha rame, ya pasti banyak orang miskin datang. Nah, ini orang-orang yang kaya ini, para juragan kebun ini kemudian mengakali dengan cara apa? Oh, caranya gimana? Ya dengan cara pokoknya kita pergi pagi-pagi, orang miskin belum datang, kita panennya udah selesai sehingga nanti orang miskin nggak usah dikasih jatah. Nah, itu sebenarnya maksudnya. Nah, hanya di dalam cerita ini digambarkan bahwa mereka terlalu yakin dengan hasil usahanya. Mereka yakin dengan apa yang ditanam itu pasti akan dipanen. Nah, ini Pak, kadang-kadang kita ini kepedean seakan-akan bahwa karena kita ini sudah memiliki konsep, sudah memiliki perencanaan, sudah memiliki tindakan yang menurut kita sudah terukur, maka kita yakin bahwa semuanya akan berhasil. Kita lupa bahwa keberhasilan itu di tangan Allah. Maka kita ini diajarkan ketika kita melakukan segala sesuatu itu, ucapkan bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah aku bertawakal, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan selain dari Allah. Inilah yang kemudian dimaksudkan di dalam pasal ini, bahwa sejatinya kekuasaan Allah itu jauh lebih tampak daripada kita sendiri kalau kita melihat diri kita. Nah, kesalahan tadi yang disebutkan di dalam surat Al-Qalam, orang-orang yang memiliki kebun seakan-akan usahanya pasti berhasil, maka kemudian di malam hari itu sebelum mereka berangkat, kan mereka sudah berencana besok pagi-pagi ya berangkat, gitu ya. Maka di detik-detik akhir menjelang mereka mau mengambil hasil panennya, di situ Allah hancurkan seluruh hasil panennya, nggak jadi panen, Pak. Jadi ketika dia sampai di kebunnya, ternyata semua buahnya sudah habis. Ya, katakanlah mungkin tadi malam ada apa ini? Codot gitu kan. Wah, itu misalnya. Kan saking gampangnya Allah itu memanggil makhluk yang lain gitu. Nah, kita ini kan kalau misalnya bayangan kita nih, Pak. Kalau kita punya proyek gitu ya. Kita ini kadang gitu, wah kita sudah atur gimana caranya, perencanaannya sudah hebat, wah pasti sukses. Nah itu ketika kemudian Allah gagalkan, di detik-detik akhir, ini kayaknya sudah clear semuanya, sudah lancar, di detik akhir gagal. Ya kalau kita ingat, kalau misalnya peristiwa politik itu masih ingat ya, zaman apa namanya ketika mau milih wakil presiden itu kan detik-detik akhir, sudah ada nih calon presidennya, coba Anda bayangkan rasanya gimana. Sudah kemarin diomongi Bapak besok menjadi calon wakil presiden gitu kan. Ya sudah diukur bajunya, bayangkan luar biasa kan. Wah sudah ini, nah, saya jadi wakil presiden. Ternyata detik-detik akhir diumumkan ganti, coba bayangkan. Nah itulah. Nah di situ kalau kemudian kita memahami la haula wala quwata illa billah. Oh, ini masalah kadang-kadang sudah clear nih kan. Bisa berubah dalam detik-detik akhir. Maka ketika kita mengalami masalah apapun gitu, ya hadapilah dengan memahami ada keberadaan Allah di sana gitu loh. Nah ini kalau kita tahu ini loh keberadaan Allah itu di situ. Setiap peristiwa, setiap kejadian itu ada Allah yang
lebih tampak daripada yang lain. Nah ini sayangnya kita itu menghadapi segala masalah kemerungsung karena fokus pada masalahnya, tidak fokus kepada Allah. Yang bisa memberikan solusi itu Allah gitu. Nah kita kadang-kadang ketika punya masalah itu fokus kepada masalahnya. Kenapa begini, kenapa gagal gitu ya. Evaluasi boleh-boleh saja secara manusiawi, itu evaluasi boleh. Tapi evaluasi yang paling penting sebenarnya bukan evaluasi teknis. Kenapa kok saya ini tadi gagal gitu ya. Di dalam katakanlah ini ada proyek tadi gagal, nggak jadi. Evaluasi teknis itu masalah nomor 2. Nomor 1 evaluasi bagaimana hubungan kita kepada Allah. Apakah tadi saya sudah menyerahkan ini kepada Allah? Kalau kita tidak bertawakal kepada Allah, maka yang ada diri kita ini akan kecewa gitu. Pasti. Karena kita tidak mentawakalkan segala sesuatu kepada Allah. Kalau kita kemudian mewakilkan semua urusan kita kepada Allah, apapun hasilnya diterima saja. Pasti itu yang baik. Karena kita tidak tahu rencana Allah itu kayak apa. Kenapa ya Allah itu misalnya gini kan, mungkin sering kita ini punya sebuah plan, perencana sudah kita susun, ternyata nggak jadi. Sementara ada sesuatu yang tidak kita rencanakan malah terjadi. Nah, apa yang bisa kita petik dari situ? Atau kita itu kan kadang-kadang pengennya sekarang gitu. Tapi yang waktu yang kita harapkan ternyata tidak tercapai. Setelah sekian lama baru harapan itu tercapai. Jadi mungkin kalau kita berdoa itu, kita minta sesuatu pengennya bayangannya segera. Tapi tidak dikabulkan Allah segera. Pasti ada maunya Allah di sana. Allah sedang menyiapkan sesuatu dulu. Nah ini coba kita lihat ya Pak. Mungkin bapak-bapak pernah mengalami doa. Terus bagaimana proses pengabulan doa yang begitu indah. Coba pikirkan itu. Kita ini kan biasanya yang menjadi persoalan kita, ketika doa kita dikabulkan, ya gitu aja, tidak melihat bagaimana proses pengabulan doa yang begitu indah. Pokoknya yang penting dikabulkan, gitu ya. Tapi proses yang indahnya itu tidak kita ketahui gitu, sehingga itu tidak menjadi pelajaran. Contoh ya, misal ada orang yang dia berdoa minta jodoh misalnya, ternyata sampai berumur itu jodohnya nggak datang ya. Kalaupun misalnya ini diikhtiari dengan cara dikenalkan gagal, dikenalkan nggak cocok, pokoknya ada saja nggak cocok gitu ya. Nah biasanya semakin umur semakin bertambah, orang semakin gelisah gitu kan. Justru ketika kemudian dia pasrah, itu nanti kemudian tiba-tiba ada jodoh itu datang sendiri gitu ya. Jodoh bisa datang sendiri. Mungkin yang tidak pernah dibayangkan, kami contoh ya, dia ini sudah cari ke sana ke sini itu, ikut komunitas ini komunitas itu dalam rangka pengen supaya dapat kenalan yang banyak. Ternyata jodohnya nggak jauh-jauh, ya kan? Ternyata tetangganya sendiri, teman mainnya sendiri, gitu kan? Yang mungkin dia juga sama, dulu kerja di luar kota, gitu, pulang, gitu. Ketika pulang nyari jodoh juga, gitu. Ketemu, gimana kabarmu, gitu kan? Ngobrol-ngobrol, sudah punya istri, sudah punya suami, belum? Nah, terus mikir lagi, coba dideketi, ternyata jadi. Ada yang kayak gitu. Padahal nyarinya udah jauh-jauh Pak, kemana-mana, ke komunitas A, B, C gitu, dalam rangka mencari jodoh. Nggak ketemu juga. Tapi ketemunya dengan cara seperti itu. Nah itu indahnya yang harus kita baca. Tidak kemudian
nek ngerti memang jodohku tanggaku ngono napa kok suwe-suwe. Kan itu kalau kita tahu, masalahnya kita tidak tahu, Pak. Ya memang kenapa kok baru setelah sekian lama dipertemukan, itu juga ada rahasianya, pasti Allah ada maksudnya. Kenapa? Oh, karena ini mempersiapkan dulu kesiapan masing-masing. Nah, kadang-kadang kita ini ketika berdoa tidak mempersiapkan diri supaya doa kita dikabulkan. Bagaimana ketika doa dikabulkan? Nggak siap juga. Ya. Jadi ketika kita meminta kemudian kok belum dikabulkan, maka persiapkan diri kita supaya kita siap ketika doa kita dikabulkan. Contohnya gini, kita ini berdoa misalnya pengen berangkat haji. Pertanyaannya, kita sudah siap atau belum ketika misalnya doa itu dikabulkan? Tiba-tiba besok ada undangan gitu, dapat undangan berangkat haji sekarang gitu misalnya, kira-kira kita sudah siap atau belum? Nah, kita akan mengatakan ya saya belum siap, saya nggak tahu ilmunya. Nah itu maksud saya, paling tidak ketika kita ini tadi berdoa minta haji, meskipun kita tidak tahu kapan bisa berangkat hajinya, minimal kita mempersiapkan diri untuk pantas berangkat haji. Caranya dengan apa? Belajar, ilmunya ada dulu. Lah kita ilmunya nggak ada, sehingga ketika kita misalnya dadaan gitu ya, kemudian berangkat besok, itu kita sudah siap loh, gitu maksudnya, Pak. Ya kan? Ada hal-hal yang kadang-kadang itu memang Allah menyiapkan dengan skenario yang indah, dengan cara ditata dulu di sana di sini gitu, sehingga ketika nanti itu doa kita dikabulkan, itu semuanya berjalan dengan smooth. Nah, maka dari itu, dari peristiwa tadi ini yang kisah di dalam surat Al-Qalam tadi, ketika banyak orang gagal, apalagi di detik-detik akhir, kemudian dia kecewa, maka harusnya kita tadi membaca surat ini ya. Qala ausatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Jadi ada orang yang diantara orang itu kemudian mengatakan, kenapa sih kita tidak bertasbih dulu? Nah gitu ya. Jadi kita itu bertasbih dalam rangka apa? Tasbih itu artinya apa toh? Mensucikan. Subhanallah, maha suci Allah. Maha suci Allah itu maksudnya gimana? Maha suci Allah dari sifat-sifat yang tidak baik. Jadi misalnya kadang-kadang kan kita kemudian menyalahkan Allah. Ya Allah, saya ini sudah sholat, saya sudah zakat, sedekah, wis pokoknya perintahmu sudah aku lakukan, kenapa engkau tidak mau mengabulkan? Seakan-akan Allah itu tidak tahu yang terbaik untuk kita. Nah, maka dalam ayat seterusnya itu kemudian fa'aqbala ba'duhum ala ba'din. Kemudian Allah itu mengabulkan sebagian. Ya, ini orang-orang yang tadi bertasbih katib. Qalu ya wailana inna kunna dzalimin. Kemudian orang-orang ini kemudian mengatakan, ya Allah, maafkan saya karena saya ini orang yang dolim, gitu kan. Selama ini ketika saya memulai sesuatu, tidak memulainya dengan bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah gitu. Jadi ini menjadi catatan kita, Pak. Kalau kita ini memahami konsep ini, maka apapun hasilnya di dalam kita berusaha, pasrahkan aja kepada Allah. Sukses atau gagal itu bukan urusan kita. Nah, ini ada sebuah fenomena yang saya lihat ini di anak-anak kita sekarang, Pak. Ini yang mungkin masih punya anak-anak remaja, tolong diperhatikan anak-anak remajanya. Jadi saya itu sampai bingung juga ini untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak remaja. Mungkin kalau Pak Eko ini muridnya masih SMA ini
cara berpikirnya ini karena sekarang itu anak-anak remaja dunianya itu online, melihat sesuatu itu ya di dunia maya. Ukuran mereka tentang sukses ini yang saya sangat khawatirkan. Jadi ukuran sukses anak-anak remaja sekarang itu ketika melihat banyak anak-anak muda yang kaya mendadak. Sehingga mereka saat ini yang dikejar itu cita-citanya, saya pengen cepat kaya. Oh, saya pengen cepat kaya, Pak. Jadi bingung juga saya itu. Anak-anak itu pikirannya instan saja. Pokoknya saya akan berusaha untuk cepat kaya. Jadi ukuran suksesnya itu kekayaan. Dan ini saya ketemu dengan anak remaja begini nggak cuma satu, Pak. Jadi bingung saya untuk ngajarinya ini, perspektifnya merubah ini agak susah. Seakan-akan hidup itu kan karena tadi di dunia YouTube itu kan konten-kontennya yang mereka tonton itu kan wah banyak ya orang kaya, sehingga nanti cita-cita anak sekarang itu apa? YouTuber. Anak-anak nggak ada ceritanya anak-anak sekarang itu cita-cita jadi, kalau zaman kita itu kan kalau ditanya cita-cita jadi dokter gitu ya, jadi insinyur, itu kan orang-orang tua itu. Anak-anak sekarang kalau ditanya cita-citanya apa? YouTuber. Kenapa? Karena pikirannya oh YouTuber duitnya banyak, gitu kan? Gitu aja. Itu. Jadi tidak kemudian melihat bahwa yang diharapkan orang tua itu apa. Nah ini juga mungkin kesalahan kita orang tua, tidak memberikan pendidikan kepada anak yang benar, sehingga anak-anak itu ya terinfluence, terpengaruh dengan apa yang ditonton. Kita tidak memberikan input yang benar kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita itu hidupnya ada arahan yang benar, bahwa hidup itu tidak sekedar di dunia maya, ya kan? Ini anak-anak itu harus dipahamkan. Hari ini oke lah, mungkin beberapa orang ketika menjadi YouTuber itu sukses, tapi berapa banyak orang yang menjadi YouTuber tidak sukses? Nah itu kan yang tidak dipahami nih Pak. Sehingga ketika nanti mereka terjun, mereka coba dan gagal, nah ini mentalnya nggak siap. Nah ini yang memang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita itu. Nah saya kemudian memberikan pengertian, ini cuma agak susah ini. Pengertiannya adalah mumpung kalian masih muda, perbanyak cari ilmu. Maksud mencari ilmu itu ya pokoknya cari pengetahuan sebanyak-banyaknya. Karena pengetahuan itu penting. Dengan kita tahu A, tahu B, tahu C, kita kemudian nanti bisa menghadapi segala sesuatu dengan baik. Nah, kalau kemudian hanya tadi influence-nya itu tadi hanya nonton YouTube, kemudian pengen ini yang saya terima dari anak-anak, pengennya jadi YouTuber, yang kedua jadi gamer, Pak. Itu aja muter-muternya anak sekarang itu, YouTuber, gamer. Terus apa lagi biasanya kalau di dunia online itu ya? Nah itu. Ya TikTokan itu kan salah satunya gitu ya, TikToker gitu. Kenapa kok kemudian anak-anak itu seperti itu? Ya karena tontonannya itu. Yang dia bayangkan ya itu. Kayaknya mudah gitu. Kayaknya mudah hidup itu. Mereka belum mengalami fase-fase ada masalah. Oh, kena kendala A, kendala B gitu kan. YouTuber-YouTuber yang kelihatan sukses itu kan semuanya diawali dari bawah dengan berbagai masalahnya. Nah, anak-anak kan hanya melihat apa? Wah sudah jadi, gitu ya. Mentalnya belum siap anak-anak untuk menghadapi masalah. Nah ini yang harus kita persiapkan, bahwa mereka sukses jadi YouTuber itu ya karena kehendak Allah saja mereka jadi YouTuber sukses. Kalau kemudian tidak karena kehendak Allah juga nggak jadi itu YouTuber di situ. Maka anak-anak kemudian kita bekali, yang paling penting ilmunya apa? Ilmu tentang pemahaman bahwa Allah sudah mengatur hidup kita. Tinggal kita, tugas manusia itu dengan potensi yang kita miliki, kita melakukan sesuatu yang terbaik. Nah, anak-anak ini bagaimana supaya tidak menyepelekan tadi ketika kemudian hanya bicara tentang dunia maya, sekolahnya disepelekan. Sekarang itu sekolah nggak penting. Nah, itu juga menjadi problematika gitu kan.
di anak-anak sekarang, bahwa anak-anak ini harus disadarkan sekolah itu tetap penting gitu. Sekolah tetap penting dalam rangka memberikan pengetahuan dasar. Dari situ anak-anak bisa tahu potensinya. Nah, kalau sudah tahu potensinya, orang tua tinggal mengarahkan. Perkara nanti anak kita ini nantinya ke depan mau jadi apa, ya sudah, itu sudah ada garis takdirnya masing-masing, sehingga kita tidak perlu khawatir, Pak. Yang menjadi persoalan juga orang tua terlalu khawatir, nanti besok anak saya jadi apa. Nah, yakin Pak, itu sudah ada jalan takdirnya sendiri, anak kita mau jadi apa gitu ya, sehingga kita juga tidak perlu untuk menekan anak kita, karena itu juga tidak baik. Tapi bagaimana kemudian anak kita ini dicari potensinya untuk dikembangkan dan diberikan dasar tauhid yang benar, bahwa setiap manusia diciptakan Allah dengan segala kelebihannya, dan tugas manusia di dunia ini adalah beribadah kepada Allah. Nah, ini yang paling penting sebenarnya. Kalau sudah sampai di situ, insya Allah anak-anak kita itu tahu keberadaan Allah itu ada di mana. Katakanlah nih misalnya, ini kan kadang-kadang yang menjadi persoalan, anak kita ini sekolahnya memang gimana ya, mungkin barangkali tidak bagus-bagus amat nilainya. Nah, kalau kemudian orang tua hanya memahami persoalan keberhasilan itu dari nilai, nah itu juga tauhidnya menjadi bubar, Pak. Maka kalau kemudian misalnya anak kita kok prestasi sekolahnya kurang baik, ya sudah, tidak usah ditekanlah, dimarahin, gitu. Ya memang mungkin barangkali tidak di situ potensinya, tapi pasti ada potensi yang lain. Nah, ini masalah bagaimana kita meyakini bahwa Allah sudah memberikan potensi kepada anak kita. Tanamkan, yang paling penting adalah tugas kita sebagai manusia beribadah. Itu apa yang kita cari, Pak, nanti kalau sudah katakanlah anak-anak kita sudah dewasa semua, apa yang kita harapkan? Kita mau mati itu, harapan kita itu apa terhadap anak-anak kita? Ya harapannya ya supaya anak-anak mendoakan kita, kan itu aja sudah. Apa kita kemudian berharap supaya anak-anak kita ini mengembalikan ini uang yang sudah pernah kita berikan? Enggak kan? Tapi doa anak-anak kita itu yang paling penting. Bagaimana anak-anak kita ini mau mendoakan kita, sementara kita tidak pernah mendidik mereka untuk berdoa. Maka kenalkan Allah, kenalkan keberadaan Allah ini ada di sini, di sini, di sini. Kita perhatikan bahwa semuanya itu sudah diatur oleh Allah. Kita punya keluarga, itu sudah diatur oleh Allah. Punya istri, punya anak, itu semua sudah diatur oleh Allah. Dan rezekinya sudah ada masing-masing, sehingga juga tidak perlu ada kekhawatiran. Kenapa orang itu khawatir tentang masa depan? Ya karena tadi kita tidak bertawakal kepada Allah. Kita hanya menggunakan logika, sehingga kita khawatir tentang masa depan. Tapi kalau kemudian kita ini yakin Allah sudah mengatur, menjamin rezekinya, ya sudah. Allah kasih kita keturunan, itu maksudnya Allah kasih amanah, ya kan? Allah kasih kita rezeki juga Allah kasih amanah. Di dalam rezeki kita itu ada bagian rezeki untuk orang lain, kan itu logika yang disampaikan Allah. Maka kemudian ada zakat. Zakat fungsinya adalah menyucikan bagian rezeki yang bukan milik kita. Intinya itu aja sudah. Kita keluarkan, berarti bukan milik kita. Ya kan? Kemudian kita dititipi anak. Tujuannya apa? Didiklah anak kita dengan baik semaksimalnya. Sudah kita maksimalnya bagaimana ya? Didiklah anak kita semaksimal kita. Tidak bisa semua anak disamakan. Nah, misalnya gini, anak kita ini kita punya settingan, saya pengen anak saya seperti ini, tapi ternyata nggak bisa, ya sudah, nggak usah kecewa. Memang berarti Allah tidak menakdirkan anak kita seperti yang kita bayangkan. Ya sudah, kita tetap mendoakan anak kita supaya anak kita ini menjadi anak yang soleh. Itu aja. Perkara nanti jalannya bagaimana, wallahu a'lam. Allah yang membolak-balikkan hati. Kalau kemudian misalnya Allah karuniakan
ada anak-anak yang tanda kutip kesannya nakal, ya sudah, tugas kita orang tua kan tetap mendidiknya, Pak. Ya kan? Didiklah dengan kasih sayang. Kemudian kita doakan. Sudah gitu aja. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah sehingga dia menjadi anak yang baik. Itu kalau sudah kita serahkan kepada Allah, sudah, Pak. Wong memang kita kemampuannya cuma seperti itu. Misalnya tadi sudah diupayakan gitu, ternyata anaknya tetap nakal misalnya, ya kan ada juga ini cobaan hidup itu berupa dikasih anak yang nakal gitu ya. Ya sudah, memang Allah maunya begitu. Kita dididik, kita ini diuji kesabarannya dengan memiliki anak itu misalnya. Wallahu a'lam. Nah, itulah semua yang kalau kemudian kita pahami itu merupakan intervensi Allah terhadap setiap kejadian. Termasuk kita ini hari ini berkumpul di sini, itu intervensi Allah. Yang menggerakkan hati, yang menggerakkan kaki kita untuk sampai di masjid ini juga Allah. Kalau nggak ada intervensi Allah ya nggak kesini, Pak. Iya kan? Misalnya apa biasanya nek subuh ki ngenteni andani Pak Sokip iki mau delala Pak Sokip telat ya misalnya begitu ya kan. Ya tetap ke sini, ora bareng malah Pak Sokip ora adan, ora ana Pak Sokip aku ora teko ya ora kan gitu. Kita tetap datang meskipun sing adan ora Pak Sokip kan tetap teko gitu. Ini hati, Pak, yang menggerakkan siapa? Allah. Yang menggerakkan Allah. Lah kalau kita ini hatinya ditutup, ya sing adan sopo wae ya tetap ora teko kan gitu ya. Siapapun yang adan tetap tidak datang. Tapi karena Allah buka hati kita, ya pengen teko gitu. Jadi keinginan untuk datang ke masjid ini sebuah nikmat. Karena Allah takdirkan kita untuk diberikan kemudahan. Tidak setiap orang diberikan kemudahan untuk beribadah. Nah, ketika kita ini diberikan kemudahan untuk beribadah bukan karena kita itu hebat, karena kita ini soleh, bukan. Ya semata-mata karena Allah saja. Nah ini yang harus kita pahami, Pak. Kita ini bisa menjadi orang baik itu karena Allah. Sebaliknya kalau kemudian kok kita ini menjadi orang yang nggak benar itu ya mungkin kayaknya catatannya ini kurang benar juga. Tapi, nah ini kan gitu, Pak. Kalau ditanya kita, apakah kita nanti meninggal dalam kondisi baik? Belum tentu juga kan? Maka ini kekhawatiran kita ini di dalam urusan kita bertemu dengan Allah itu yang perlu kita khawatirkan. Kalau masalah urusan dunia nggak usah dikhawatirkan karena Allah sudah menjamin. Rasulullah mengatakan tidaklah seseorang itu meninggal dunia kecuali Allah sudah sempurnakan rezekinya. Jatah rezekinya itu sudah sempurna baru meninggal. Lah kalau jenengan ini jatah rezekinya belum sempurna, jenengan masih hidup. Tapi kalau kemudian jatah rezekinya sudah habis, ya meninggal juga kan gitu. Jadi nggak usah khawatir, jenengan masih punya jatah. Selama jenengan hidup berarti jenengan masih punya jatah rezeki. Nah banyak orang yang kemudian khawatir besok bagaimana. Nah ini karena tidak paham konsep ini. Kalau paham ya sudah, besok pasti ada rezekinya. Ada rezekinya. Maka kan saya kemarin ceritakan kan bagaimana Rasul menggambarkan tawakal itu ya seperti burung itu tadi. Dia pergi dalam kondisi lapar, pulang dalam kondisi kenyang, sudah. Kalau ditanya besok makan apa? Besok ada rezekinya, kan gitu. Nah kalau kita ini kan ya tadi Pak, khawatirnya luar biasa. Jangankan besok, 1 bulan ke depan itu loh, kita sudah khawatir. Sehingga ketika ini ada pertanyaan, ada orang ngomong saya tidak punya uang, itu persepsinya bisa beda. Antara saya ngomong saya tidak punya uang, gitu ya. Nah, mungkin kalau dengan Pak Tri ngomong nggak punya uang pasti beda. Karena kalau saya ngomong nggak punya uang, mungkin saya betul-betul nggak punya uang. Tapi Pak Tri ngomong nggak punya uang, dia mungkin uangnya tinggal 1 juta, tapi dia sudah bilang nggak punya uang. Wah, kenapa? Wah, saya nanti ini nggak gimana hidup saya dengan 1 juta gitu, Pak. Orang yang bisa seperti burung itu yang luar biasa tadi.
Betul-betul uangnya nggak ada, dia baru ngomong nggak ada. Tapi kalau dia masih punya 10.000, dia tanya punya uang nggak? Punya gitu. Jadi ketika diajak ya makan ya, oh ya makan gitu, diajak makan gitu, punya uang, punya gitu. Padahal uangnya 10.000. Sementara ada orang yang punya 1 juta itu sudah bilang, wah aku udah nggak punya uang gitu. Nah, kenapa orang itu seperti itu? Kembali kepada memantapkan tauhid kita ini tadi, kita yakin keberadaan Allah. Kalau kemudian kita yakin, harusnya ketika kita punya uang, ya ngomong punya uang. Ya alhamdulillah, sebenarnya kita ini kalau insya Allah jenengan semua kan nggak pernah gitu, misalnya nggak punya uang sampai 0 gitu ya. Pasti punya uang meskipun cuma 5.000, 10.000 gitu, 100.000 itu masih punya uang. Nah, banyak orang yang mungkin ada di luar sana yang memang ketika ngomong tidak punya uang, betul tidak punya uang, ya kan? Nah, ini persepsi tidak punya uang itu bisa berbeda, yang menunjukkan sebenarnya tingkat. Kalau saya mengatakan ini menunjukkan tingkat tauhidnya tadi. Semakin tauhidnya kuat, dia santai-santai aja. Karena kalau kemudian kita mempelajari sirah Nabi itu ya biasa aja kan. Misalnya ketika kemudian nggak punya makanan, itu kalau zaman Nabi kan gitu. Nabi itu kalau selama masih ada yang bisa disedekahkan, dia sedekahin. Nah, itu. Nah, kan kalau kemudian ada orang datang minta sedekah, disedekahin. Gitu. Sampai suatu saat beliau tidak ada yang disedekahin. Kan masih ingat kisah ketika beliau ada tamu, ya kan? Terus beliau nggak ada untuk menjamu. Bayangkan Pak, seorang kepala negara loh ya, ini ada tamu, nggak ada sesuatu untuk menjamu. Maka beliau kemudian menyampaikan kepada sahabat, ini saya ada tamu, siapa yang mau menjamu tamu saya? Loh, sampai begitunya. Itu karena apa? Yakin bahwa Allah menjamin rezeki, sehingga kalaupun misalnya tidak ada, pasti besok ada gitu. Nah, mudah-mudahan dengan kita ini mengalami peristiwa-peristiwa yang membuat hati kita dak-dikduk, itu kan banyak peristiwa tadi, ujian-ujian itu kita paham, disitulah Allah itu ada. Ketika kemudian kita sudah mentok itu, Allah itu akan datang dengan sesuatu yang indah. Itu saya kira yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.